kepada tim New Life yang sudah memberkati kita dari pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Wow, saya secara pribadi sangat excited dengan launching album New Life yang keempat Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan meneguhkan tadi pagi di umum 1 waktu kita menyanyi memuji nama Tuhan. Dan suara itu begitu kuat dan berkata bahwa album yang baru ini adalah satu indikasi bahwa gereja ini stay young and try to be relevant. Kita karena sesuatu yang baru ini selalu membuat orang awet muda, Bapak Saudara. Amin. Memang kalau bicara tentang Yesus sang juru selamat, itu dari waktu kecil saya udah dengar itu, Bapak Saudara. Ada banyak lagu tentang Yesus juru selamat. Tapi di dalam album New Life yang keempat ini kalau saudara perhatikan, ada ritme yang baru. Ada passion yang baru. Ada sentuhan-sentuhan Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang terus menerus diperbaharui. Kreativitas yang baru, walaupun pewahyuannya mungkin, atau hikmahnya itu mungkin udah dari kapan-kapan. Tapi ada cara-cara yang baru untuk menyembah Tuhan. Dan itu yang membuat kita menjadi baru di dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Nah jadi sebenarnya Bapak Saudara, kalau kita mau mengukur apakah kehidupan rohani kita ini mengalami pembaharuan apa enggak. Ya saudara, banyak orang bosan dengan doa. Makan doa aja udah bosan. Kenapa? Karena doanya sama terus. Bangun pagi doanya sama. Makan doanya sama. Tidur doanya sama. Well kita akan terus merasakan pembaharuan di dalam Tuhan karena kita akan stay young and relevant. Amin. Well, tapi itu bukan khotbah pada malam hari ini Bapak Saudara. Hari Jumat kemarin. Ini Jumat yang ke-4 minggu lalu itu kita mengadakan live group untuk siswa dan siswi Tunas Harapan. Dan di dalam Icebreaker kami selalu belajar untuk mengajak adik-adik berpikir apa yang mereka dapatkan dari pelajaran rohani dari sebuah Icebreaker. Dan kemarin kami berdiskusi tentang kita harus mendengar dengan benar. Karena fatal kalau salah dengar Bapak Saudara. Jadi saya tanya sama mereka, kenapa kenapa orang bisa salah dengar? Dari sekian jawaban yang sangat luar biasa, ada satu jawaban yang sangat menarik perhatian saya. Dia katakan begini, Ci, kalau orang tuh salah dengar, ada kemungkinan memang orang gak kepengen dengar. Ya, saya berdoa waktu kita datang ke dalam rumah Tuhan tuh kita pengen dengar. Amin. Waktu kita berdoa, kita bukan cuma sekedar berbicara kepada Tuhan, tapi kita pengen dengar Tuhan. Waktu kita bersosialisasi dengan orang lain, bukan melek-melek kita yang mau ngomong terus, tapi kita juga belajar untuk mendengar. Itu adalah pendengaran seorang murid, Bapak Saudara ya. Nah, malam hari ini kita masuk kepada satu tema yang baru sepanjang bulan November, yaitu Life is better together. Hidup itu lebih baik bersama-sama. Hidup itu bertumbuh bersama-sama itu jauh lebih baik daripada kita sendirian, saudara. Life is better together dan khusus minggu ini kita akan belajar bersama-sama apa yang tertulis di dalam Warta Jemaat saudara. Ya, jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah atau the way to go up is to go down. The way up is down. Ya, jadi ada satu nilai kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Saudara siap untuk itu? Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-5 sampai 11. Firman Allah katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Life is better together. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, ini turning point-nya Bapak Saudara. Ini akibatnya, ini outputnya dengan apa yang terjadi dari ayat 5 sampai ayat 8. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Mari baca bersama 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, mundur ke ayat yang pertama sampai keempat, di situ tertulis perikop yang Paulus maksudkan, nasihat hidup bersama. Kenapa? Karena ternyata gereja membutuhkan nasihat ini. Kenapa? Karena gereja terdiri dari begitu banyak suku, bangsa, dan bahasa. Nah makanya Paulus menuliskan, kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah, perlu hidup sehati, sepikir, setujuan, satu kasih, utamakan kepentingan bersama. Life is better together. Karena memang kita harus ditetapkan untuk hidup bersama-sama. Tentunya konteks hidup bersama-sama ini tidak berlaku untuk perselingkuhan. Halo? Hidup bersama-sama. Nah saudara, kenapa hidup bersama itu menjadi bagian yang begitu penting di dalam Alkitab, yang Yesus ajarkan berulang-ulang, Yesus beritakan, Yesus bahkan doakan Bapak Saudara. Karena predikat, ada banyak alasan tentunya, tapi malam hari ini ada dua yang saya mau katakan. Yang pertama adalah predikat murid Yesus yang dilabelkan oleh dunia ini kepada saudara dan saya, itu dilihat dari kesatuan hati orang-orang percaya. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu, katanya. Semua orang tidak terkecuali. Yang di kampung, yang di kota, yang di luar kota, yang luar negeri. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Dan yang kedua, kenapa hidup bersama itu sangat penting? Kenapa kita perlu saling mengasihi dan hidup bersama sebagai satu gereja lokal, sebagai sesama orang-orang percaya. Dan konteks ini juga berlaku dimanapun komunitas saudara berada. Mau di keluarga kek, di tempat pekerjaan kek, di perusahaan, di organisasi, di mana saja saudara berada. Kenapa? Kalau dalam konteks gereja, ini adalah satu hal yang sangat penting karena menarik hadirat Tuhan ketika kita bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20 berkata seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ada di sini berkumpul dalam nama Yesus? Tentunya. Kita ada di dalam perhimpunan ini karena satu nama yang mempersatukan kita. Yaitu Yesus Kristus. Di mana ada 2, 3 ada berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Saudara, ada banyak orang yang memahami bahwa Yesus atau Roh Kudus atau Tuhan menyertai kita secara individu, secara pribadi, itu benar sekali Bapak Saudara. Allah menyertai saya. Karena Allah menyertai saya, kuasanya ada bersama-sama dengan saya, jadi saya gak terlalu penting-penting banget sih ke gereja. Saya gak terlalu penting-penting banget untuk hidup bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Saya boleh sendirian kok karena Roh Allah tetap ada, oh yes. Roh Allah memang menyertai individu-individu yang percaya kepada Yesus. Tapi ada sesuatu yang sangat spesial. Ada sesuatu yang sangat unik. Sebagaimana secara individu kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Supaya kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Demikian juga kuasanya yang unik dan khusus. Kehadirannya yang sangat spesial. Yang hanya dinikmati oleh orang-orang percaya ketika mereka bersatu. Makanya di dalam gereja ini kita mendorong semua jemaat untuk ikut ibadah hari Minggu. Emang buat apa tiap minggu diteriakin di sini? Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Karena ada kuasa dalam ibadah hari Minggu, saudara. Karena ada hadirat Tuhan yang sangat dahsyat dalam ibadah bersama. Ibadah hari Minggu itu adalah ibadah yang kita nanti-nantikan. Karena ada keunikan dan kuasa kehadirannya yang secara khusus Tuhan sediakan ketika kita hidup bersama-sama. Ketika kita berdoa bersama-sama. Ketika kita menyanyi bersama-sama. Ketika kita bertepuk tangan bersama-sama. Ketika kita mengharapkan Tuhan bersama-sama. Bahkan ketika kita memberi bersama-sama. Ada rahasia Bapak Saudara. Kemarin saya telepon seseorang yang sangat dekat dengan saya.
Terus saya tanya, saya dengar kamu jarang ke gereja. Saya dengar firman Tuhan kok, katanya. Di TV, katanya. Oh gitu. Jadi kamu menganggap itu sama dengan ibadah hari Minggu? Iya. Tapi apakah itu sama? Pertanyaannya, saudara. Beda. Waktu saudara salaman dengan satu dengan yang lain tadi, itu beda. Suasananya begitu berbeda, saudara. Ada rahasia ibadah bersama. Yang pertama, ketika kita beribadah bersama-sama, kita beribadah dengan cara yang tidak dapat dilakukan sendirian. Karena di dalam ibadah bersama-sama, kita melihat manifestasi talenta Allah yang sangat luar biasa. Kita melihat orang-orang, anak-anak menari di tempat ini, mereka diberikan passion oleh Tuhan. Saudara tahu dari tarian orang bisa bertobat? Karena ada tarian-tarian yang sangat profetik. Hanya karena karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu. Dan saya yakin dan percaya, kalau saudara ibadah sendiri di rumah, gak akan ada tari-tarian. Gak akan ada rebana. Emang ada ibu-ibu gitu, sambil masak. Sebelum masak pancinya dipakai dulu. Dia tarian rebana dulu sambil memuji Tuhan. Kayaknya itu gak akan terjadi. Yang baik seperti ini hanya ada ketika kita beribadah bersama-sama. Amin saudara. Nyanyian, perayaan bersama, doa bersama-sama, mengaku dosa bersama-sama, menaruh komitmen bersama-sama, berbagi pengalaman, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, memberi bersama-sama. Itu mengakibatkan iman yang dikuatkan, pengharapan yang diteguhkan, dan kasih yang diperbaharui. Jadi bilang sama orang sebelah, jangan lupa minggu depan datang lagi. Makanya kami mendorong untuk komunal prayer bersama-sama, ibadah hari Minggu bersama-sama, live group untuk bertemu bersama-sama. Karena ada kuasa dalam kebersamaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, hidup bersama dengan sesama orang percaya yang lain, kalau kita perhatikan, itu merupakan doa Tuhan Yesus sebelum dia mati. Orang yang mau meninggal, kalau dia berdoa, must be something very urgent and important. Pasti sesuatu yang sangat penting. Pasti sesuatu yang dia tahu ini perlu diupayakan dengan luar biasa. Ini perlu satu kegerakan yang luar biasa. Ini perlu intervensi kuasa Allah baru bisa terjadi Bapak Saudara. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia berdoa untuk kesatuan orang-orang percaya dan orang-orang kudus. Nah saudara, Paulus menulis kepada Filipi dalam konteks gereja di Filipi yang terdiri dari begitu banyak aneka ragam orang. Ada Messianic Jews atau orang-orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga orang-orang yang non-Yahudi pada masa itu. Dan Paulus berkata kepada mereka, intinya banyak perbedaan di antara kita. Sama seperti pada sore hari ini. Sama seperti Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga yang sudah dipersatukan dalam pernikahan. Ada banyak perbedaan antara suami dan istri. Demikian di dalam tubuh Kristus ada banyak perbedaan. Ada banyak perbedaan pemikiran. Ada banyak perbedaan rasial. Ada banyak perbedaan cara dan lain sebagainya. Latar belakang dan keturunan dan lain sebagainya. Tapi intinya kita harus tetap hidup bersama-sama. Nah saudara, di dalam Tuhan, jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Nah ini seolah-olah sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini, saudara. Nah kalau saudara perhatikan juga bahwa sekali lagi hidup bersama-sama itu membutuhkan satu upaya yang sangat luar biasa, bukan cuma sekedar didoakan. Makanya Paulus mengungkapkan dalam ayat-ayat ini, dia katakan begini, bahwa ada rahasia, ada kunci yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk hidup bersama-sama satu dengan yang lainnya. Dan sekaligus merupakan kunci untuk kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Bapa di dalam surga. Kalau dimuliakan oleh Bapa, pasti dimuliakan oleh sesama. Amin, saudara. Kalau Bapa memandang tinggi Tuhan Yesus, dunia juga akan memandang tinggi Tuhan Yesus. Nah, jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Ini yang merupakan kunci yang Paulus ajarkan pada malam hari ini mengenai bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Contoh yang sempurna yang Paulus tuliskan di sini adalah Yesus Kristus, saudara. Kembali ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ada kata kunci di situ, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Paulus mengajarkan kepada kita melihat contoh kehidupan yang terjadi di dalam Yesus Kristus, bahwa kalau engkau mau dimuliakan, engkau harus turun. Dan ini seringkali kontradiktif dengan apa yang diajarkan oleh lingkungan kita. Yesus mengajarkan kalau engkau mau menerima, maka engkau harus memberi. Dunia mengajarkan kalau engkau mau mendapatkan keuntungan, engkau harus mengambil sebanyak-banyaknya. Kalau enggak, engkau bakal ketinggalan. The way to gain is to get. Itu yang dunia ajarkan. Tapi Yesus berbeda. Justru kamu memberi, kamu akan menerima. Yesus juga mengajarkan untuk menjadi yang terbesar, caranya adalah melayani. Kalau dunia mengajarkan, oh enggak. Kalau kamu mau jadi besar, kamu mesti otoriter. Kamu mesti pakai otoritas kamu. Kamu mesti tahu siapa diri kamu. Dan pergunakan otoritas kamu untuk menekan orang kiri kanan. Supaya yang kiri kanan tuh enggak naik-naik. Kamu tetap naik. Firman Allah juga mengajarkan jalan untuk bahagia adalah dengan melayani dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau dunia mengajarkan kepada kita enggak seperti itu. Kalau kamu mau bahagia, kamu mesti dahulukan kepentingan diri kamu sendiri. Baru kamu terus akan naik kehidupan kamu. Jadi ada banyak hal yang sepertinya kontradiktif. Termasuk yang pada malam hari ini kita pelajari. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Saudara-saudara, kata ke bawah ini seringkali identik dengan kalah. Seringkali identik dengan hina. Seringkali identik dengan rendah. Seringkali identik dengan pengecut. Seringkali identik dengan tidak mulia dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Sehingga kata ini bila perlu dihindari. Tapi malam hari ini ada satu cara berpikir yang dituliskan di dalam kitab Filipi. Jika engkau mau menjadi mulia dalam hubunganmu dengan satu dengan yang lain, maka engkau harus mengenakan cara berpikir dan cara merasa. Perasaan Yesus terhadap dirinya. Apa sih perasaan Yesus terhadap dirinya? Apa sih pemahaman Yesus tentang dirinya, saudara? Alkitab The Message mengatakan, think of yourself the way Christ Jesus thought of himself. Berpikirlah seperti Yesus berpikir tentang dirinya. Waktu engkau bersosialisasi satu dengan yang lain. Waktu engkau hidup bersama di dalam keluarga. Keluarga jasmani maupun rohani. Waktu engkau ada di dalam organisasi. Waktu engkau ada di dalam komunitas pelayanan. Taruh dirimu seperti Yesus menaruh dirinya. Pikirkan dirimu seperti Yesus berpikir tentang dirinya, saudara. Bagaimana Yesus memahami dirinya? Bagaimana Yesus berpikir tentang dirinya? Firman Allah jelas mengatakan bahwa dia telah mengosongkan diri. Jadi kata kuncinya supaya kehidupan kita dimuliakan, diangkat, dihargai, dan dihormati di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada adalah humility. Mengosongkan diri, saudara. Nah, humility ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, Pastor Rick Warren. Dikatakan humility is not thinking less of yourself. It is simply thinking of yourself less. Kerendahan hati bukanlah berpikir mengenai kekurangan diri. Karena seringkali orang berpikir mengembar-gemborkan kekurangan diri itu rendah hati. Bukan, saudara. Beda antara rendah hati dan rendah diri. Memang saya anak yang terkecil. Dari keluarga kecil. Penghasilan orang tua kecil. Tinggal di rumah yang kecil. Dan pula di gang yang kecil. Makanya saya gak terlalu dilihat kalau di gereja. Loh, kok gak pelayanan? Ya kan saya gak seperti yang lain ya. Kalau yang lain itu kan kayaknya gimana gitu. Kalau saya kan dari keluarga sederhana. Dan orang berpikir cara seperti itu rendah hati. Kerendahan hati bukan berpikir mengenai kekurangan diri. Tapi lebih sedikit memikirkan tentang kepentingan diri sendiri. Artinya begini, Bapak Saudara. Saya tetap akan melakukan bagian saya.
dengan karunia dan kepercayaan kepada saya, walaupun saya nggak datang dari keluarga yang wow, tapi yang pasti apa yang saya berikan bisa memberkati orang lain. Halo? Saya menyampingkan kepentingan diri saya, walaupun dengan penuh keterbatasan, tapi karena saya diberikan talenta, karena saya diberikan kepercayaan, itu yang saya mau pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dengan melayani orang lain. That is humility, Bapak Saudara. Makanya Yesus semasa kehidupannya tidak pernah merasa insecure atau tersaingi. Yesus juga tidak pernah merasa minder. Sampai-sampai dia nggak bisa bersosialisasi sama orang-orang yang ada di level atasnya. Secara manusia. Kehidupan mereka di dalam keluarga hanya tukang kayu. Tapi Yesus bisa bergaul dari orang yang paling hina sampai orang yang mulia di dalam masyarakat. Dia bisa bergaul, bahkan berbicara dan berkomunikasi, bersosialisasi, berelasi dengan orang yang dipandang sebagai sampah di dalam masyarakat. Kalau saudara ingat ada cerita tentang Yesus berbicara kepada seorang pelacur dan akhirnya dia bertobat. Sampai dia berbicara kepada ahli-ahli Taurat. Ketika dia berumur 12 tahun ada di dalam bait Allah, saudara. Jadi Yesus tidak pernah merasa terintimidasi. Karena dia bukan rendah. Dia tidak merendahkan, dia tidak mengumbarkan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai manusia. Tetapi dia sedikit mengurangi memikirkan diri sendiri. Tapi membangun kehidupan orang lain. Jadi Yesus tidak pernah merasa insecure, dia tidak pernah merasa minder, dia tidak pernah merasa terintimidasi waktu dia bersosialisasi dengan orang. Dia sungguh sama tahu bagaimana menempatkan dirinya. And that is humility. Itulah kerendahan hati Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, kata yang sangat penting pada malam hari ini adalah mengosongkan diri. King James, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, King James mengatakan begini. But made himself of no reputation. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi mengosongkan diri. Dalam bahasa aslinya mengosongkan diri itu maksudnya make himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Yesus mengosongkan reputasinya, saudara. Mengosongkan dirinya. Dan yang hebatnya adalah dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, reputasi apa sih yang Yesus punya? Reputasi apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6 jelas mengatakan dia memiliki rupa Allah. Rupa Allah itu ada di dalam dirinya yang berbicara tentang naturnya Tuhan. Naturnya Allah pencipta itu ada di dalam diri Yesus. Itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan firman Allah katakan dia mengosongkan reputasi itu. Artinya apa Bapak Saudara? Kalau kita berbicara ini adalah Yesus, dia penuh dengan semua reputasi Allah yang sangat luar biasa. Allah adalah pemilik sorga, betul? Yesus keluarkan itu ketika dia berhubungan satu dengan yang lain. Allah adalah Jehovah. Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sikenu, apapun nama baik Tuhan itu disebutkan. Allah adalah Allah yang berkuasa, memiliki kuasa yang sangat hebat dan dahsyat. Itu juga Yesus lepaskan ketika dia berhubungan dengan orang lain. Allah punya nama baik yang sangat luar biasa. Dia juga adalah pencipta. Dia penuh dengan kemuliaan dan segala keajaiban yang ada dalam dirinya. Semua natur-naturnya yang ada pada Yesus, di firman Allah mengatakan ketika dia berhubungan dengan orang lain, dia taruh reputasinya dan dia mengosongkan diri. Dan rupanya dia bukan cuma sekedar melepaskan rupa Allah yang ada di dalam dirinya. Dan ini yang memampukan dia untuk berrelasi dengan orang lain. Tapi dia mengambil rupa manusia. Dan bukan manusia yang luar biasa. Tapi manusia yang paling rendah nilainya pada waktu itu. Yaitu seorang budak, dia taruh di dalam kehidupannya. Rupa Allah diganti dengan rupa manusia. Dan manusia yang paling rendah Bapak Saudara. Dan itulah yang menyebabkan Yesus mampu berelasi satu dengan yang lain. Mampu
untuk bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya membangun dan menyelamatkan kehidupan orang. Mempertontonkan kerajaannya yang sangat luar biasa, saudara. Dia tidak mempertahankan itu, firman Allah katakan. Walaupun dia punya kesetaraan dengan Allah. Tanpa reputasi yang pertama berarti mengosongkan diri. Mengosongkan semua reputasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah kita perlu punya reputasi yang baik? Yes. Penting sekali, penting. Kalau enggak gimana mau bersaksi sama orang luar tentang Yesus kalau kita enggak punya reputasi yang bagus. Enggak ada orang dengerin kita. Tapi Yesus mengajarkan bahwa kita harus menaruh reputasi kita supaya kita bisa berelasi dengan orang lain. Saudara, kalau saudara adalah seorang yang punya titel, kita membangun kehidupan pendidikan kita luar biasa. S1, S2, S3, S-Mambo. Kita taruh reputasi di dalam kehidupan kita. Jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Pinter luar biasa. Kalau sekolah orang dapat 10, saudara dapat 10,1. Orang IP-nya 4, saudara 4,0001. Kemudian saudara punya jabatan di dalam masyarakat, itu sebuah reputasi. Saudara punya jabatan di kantor, saudara punya jabatan di gereja, saudara punya jabatan di dalam masyarakat dan pemerintahan, itu adalah sebuah reputasi. Kemudian saudara, karena bekerja keras luar biasa, saudara menghasilkan begitu banyak harta, memultiplikasikan talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara, dan itu mengangkat status sosial kita, dan itu adalah sebuah reputasi. Ada yang katanya kelas kakap, ada yang katanya kelas teri. Kelas teri lawan dari kelas kakap, tapi saya dapat hikmat. Katanya rupanya teri itu enggak sembarangan. Teri itu makanan orang kaya. Karena kalau saudara makan kakap, 1 ekor belum tentu habis. Tapi kalau saudara makan teri, saudara makan ratusan ekor. Jadi itu makanan orang kaya. Jadi itu moto gak berlaku sebenarnya. Anyway, karena saudara kerja keras, saudara banting tulang, tulangnya gak hancur, dibanting lagi. Membangun reputasi, saudara mendapat keuangan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saudara punya reputasi itu. Hasil karya, wah berjasa. Kenapa? Skripsi yang saudara bikin itu jadi buku yang sangat hebat dan luar biasa. Semua ide-ide saudara dipakai dan sangat luar biasa. Kemudian saudara lahir dari keturunan yang katanya darah biru. Yang oranye, kuning, hijau gak laku katanya. Darah biru yang paling mahal. Itu sebuah reputasi. Dan semua yang kita lakukan, kita membangun reputasi di dalam kehidupan kita, saudara. Dan reputasi inilah yang sering kali kita bawa kemana-mana. Waktu kita berhubungan sama orang. Waktu kita bicara dengan orang. Waktu kita bersosialisasi dengan orang. Waktu kita berelasi di rumah, di gereja, di tempat kerja. Di mana saja kita bawa reputasi ini. Saudara tahu apa yang terjadi kalau reputasi dibawa ketika bersosialisasi dengan orang? Kita yang bawa. Satu ketika ada seorang ibu beberapa waktu yang lalu cerita dengan begitu bangga. Dia cerita begini Bapak Saudara. Satu kali dia pergi ke supermarket, terus dia mau beli satu produk. Dan produk yang dia mau beli itu memang produk mahal Bapak Saudara. Ibu ini dari latar belakang menengah ke atas, ya cukup punya uang, tapi bukan beruang. Jadi dia lihat ini diskon, dia ambil semuanya, dia taruh di keranjang belanja, dia samperin kasir dan dia mau bayar. Dengan pikiran bahwa ini lagi diskon. Tetapi ternyata diskonnya udah lewat. Jadi si kasir ini mau memastikan bahwa dia mengambil barang yang benar dalam kuantitas yang benar. Kasir ini bilang begini, Bu, ini harganya sekian ya Bu, jangan sampai salah katanya gitu. Loh, bukannya diskon? Enggak, diskonnya udah masanya rupanya udah habis, itu lupa dicabut kertasnya. Pernah gak kejadian kayak begitu? Diskon, ini katanya kayak diskon, udah habis Bu, maaf itu lupa dicabut katanya kertasnya. Jadi rupanya si ibu ini marah Bapak Saudara. Marah terus dia bilang, siapa manajer kamu? Kamu bilang manajer kamu saya beli supermarket ini. Coba saudara bayangkan.
Kenapa dia berani ngomong seperti itu? Karena dia bawa reputasinya. Tahun lalu ada kejadian di sebuah penerbangan. Ada seorang anggota dewan. Begitu pesawat mau take off, dia masih sibuk nelpon. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara jangan pernah lakukan itu. Karena itu membahayakan bukan cuma dirimu, tapi sekian ratus orang yang ada dalam pesawat bersama-sama dengan engkau. Dan kita nggak boleh mementingkan diri sendiri, amin. Kecuali pesawat itu saudara naik sendiri ya lain ceritalah. Tapi kalau ada orang lain tolong pikirkan orang lain. Jadi pramugari datang dan nyamperin dia dan katakan, Pak sorry handphone udah harus dimatikan Pak. Satu kali dia nggak dengar. Dia telepon lagi Bapak Ibu Saudara. Pramugari datang lagi. Pak maaf kita udah mau take off, handphone harap dimatikan. Yang ketiga kali pramugari itu ngomong, dia ambil koran langsung dia gampar pramugarinya. Kenapa dia lakukan itu? Dia bawa reputasinya. Anggota dewan. Beberapa minggu yang lalu saya lihat di YouTube ada seorang ibu PNS di kota Jambi. Ya, lagi nyetir ditahan sama polisi. Saudara tahu ya PNS ya? Pegawai negeri sipil. Karyawan pemerintah kita. Dan begitu mobilnya dicegat, Bu, coba lihat SIM-nya, coba lihat STNK-nya. Dia maki-maki polisi, saudara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia bawa reputasinya. Kenapa ada anak-anak yang bicara tidak hormat kepada orang tua? Karena dia merasa reputasinya besar. Orang kuliahnya 4,001. Habis mama teh, sorry ya. Nggak ngerti-ngerti kalau dikasih tahu. Jadi suaranya naik. Kenapa ada orang-orang yang nggak mau melayani? Ih, melayani apa sih? Bahkan bos, masa gua mesti jadi usher? Saya kerucutkan lagi ya Bapak Saudara. Ini tidak terjadi hanya di luar. Tapi ini kemungkinan bisa terjadi di gereja. Waktu saudara datang ke gereja, kemudian usher bilang begini. Ini Natal mau nyampe nih ya nanti ya. Natal udah mau sampai nih. Kita akan rebutan kursi lagi nih. Termasuk sama pendeta-pendeta juga. Usher bilang, Ibu maaf tolong maju ke depan. Section ini belum dibuka kursinya. Kamu gak tahu siapa saya? Saya tuh kenal langsung loh sama Pastor Arif. Dia tuh teman sekolah saya. Padahal Pastor Arif juga lupa siapa orangnya. Kamu gak tahu siapa saya tuh anak majelis loh. Pak maaf Pak, ini gak boleh di tempat parkir karena ini tempat lalu lintas. Kamu gak tahu, cek di perkeuangan. Perpuluhan saya itu paling gede. Saya kasih perpuluhan paling besar di gereja ini. Saudara, orang tersebut lupa bahwa di atas langit ada langit. Yang tidak enak didengar adalah ketika Yesus bilang begini. Kalau kamu tidak menyembah aku, maka aku akan perintahkan batu-batu menyembah. Saudara bayangkan itu. Kalau kita bawa dalam konteks di gereja, kalau kamu gak memberi, aku akan bawa harta dunia masuk ke dalam rumahku. Gak ada yang bisa kita pertahankan Bapak Saudara. Mau pejabatnya di dalam gereja. Dan saudara bayangkan, kehidupan-kehidupan seperti itu tuh gak terhormat sama sekali. Kayak begitu pengurusnya. Kayak begitu anak majelisnya. Kayak begitu katanya orang yang suka memberi untuk Tuhan. Tapi kok kelakuannya begitu? Saya mau saudara bandingkan. Saya cerita ini dari umum 1 sampai ini yang keempat kali. Satu ketika, perumpamaan ini saudara ya. Mana yang lebih terhormat gini. Satu ketika beberapa waktu yang lalu saya tuh hobi makan donat. Ya, hobi makan donat. Sekarang nyari sih enggak, tapi kalau dikasih mau. Jadi saya pergi ke supermarket, ya yang dekat sini kan ada donat tuh counternya. Saya ngantri dan
antrian itu cukup panjang. Tapi saya dengan sukacita ngantri, kenapa? Donat. Jadi waktu saya lagi ngantri, tiba-tiba ada seorang anak cewek muda yang di depan itu, dia lihat saya. Terus dia samperin, pastor, udah pastor di situ aja tempat saya, kita tukeran nih, kasihan soalnya nanti pastor kelamaan. Pastor Yohana ya katanya gitu. Terus pendeta kan kalau ketemu orang dia nggak kenal nama, oh iya, padahal nggak kenal nama sih sebenarnya. Ya karena kan memang nggak kenal nama gitu Bapak Saudara ya. Jadi saudara jangan heran kalau ketemu Pastor Arif di jalan gitu ya. Hei pastor, terus dia bilang, oh hai gitu ya. Itu berarti nggak tahu nama tuh biasanya. Saya ingat Pastor Arif pernah ngomong gini. Biasanya untuk tanda kutip ya kita harus akrab gitu ya. Kalau cowok biasanya Hedi katanya gitu. Padahal namanya bukan Di kemungkinan itu. Ya cuman ya karena mau akrab aja gitu saudara. Jadi saya akan bilang enggak, kamu di situ aja, nggak apa-apa saya antri aja kok, nggak apa-apa saya antri aja gitu. Dan dia kenalin saya. Kenapa? Karena memang dia jemaat di sini. Dia tahu dan dia sering dengar khotbah. Mana yang lebih terhormat dibanding begini Bapak Saudara? Saya lihat antrian panjang. Wah di depan ada cewek. Mukanya itu kayaknya nih jemaat. Terus saya samperin. Dek, boleh gak ganti tempatnya? Tukar tempatnya. Saya Pastor Yohana. Terus dia bengong aja gitu. Tukar dong tempatnya gitu. Buru-buru soalnya, padahal enggak juga sih. Masa kamu gak ingat saya? Siapa ya? Gitu ya, saudara. Terus saya ngotot ingin potong antrian. Mana yang lebih terhormat? Kalau kita sering membawa reputasi kita, cenderung kita menjadi hidup tidak terhormat. Amsal 27 ayat 2 berkata begini. Biarlah orang lain memuji engkau, ya, memuji engkau, dan bukan mulutmu sendiri, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu. Saudara saya bilang tadi bahwa reputasi yang baik itu penting, sangat penting. Tapi firman Allah katakan jangan engkau yang terus bawa reputasimu dan gembar-gembar. Saya ini begini loh, saya ini begini dan lain sebagainya. Dan kita tuntut orang lain untuk mengakui reputasi kita. Tapi sebaliknya firman Allah katakan biar orang lain yang menaruh reputasi itu di dalam diri kita. Dan ini merupakan kunci di mana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kita bisa berrelasi dengan orang lain. Dan pada akhirnya kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Ini berlaku juga di dalam keluarga, saudara. Kenapa istri berani kurang ajar sama suami? Kenapa berani bentak-bentak suami? Seringkali karena dia bawa reputasi jabatannya di kantor yang lebih tinggi dari suaminya. Karena seringkali dia bawa reputasinya, gajinya lebih gede dari suaminya. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah firman Allah mengajarkan kita mesti belajar seperti Yesus. Mengosongkan dirinya. Tanpa reputasi saudara. Nah tanpa reputasi yang kedua. Berbicara tentang menempatkan diri di skala 0. Belajar untuk menempatkan diri di skala 0. Jika ada skala pengukur reputasi 0 sampai 10. Jangan tempatkan diri di atas 0. Kenapa Bapak Saudara? Itu sangat rentan menimbulkan konflik. Itu sangat rentan menimbulkan asumsi. Itu sangat rentan menimbulkan pertengkaran. Jadi firman Allah mengajarkan kepada kita, tempatkan diri kita itu di 0 waktu kita berhubungan sama orang. Saudara bayangkan ya. Kalau saya merasa diri saya tahu semuanya, saya sok pinter, padahal yang di depan saya adalah seorang profesor, saya ngajarin dia Bapak Saudara. Itu saya nggak menempatkan diri 0. Ternyata yang saya ajarin itu salah dan itu pas bidang dia. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Apa yang terjadi? No, you don't have that reputation. Waktu saya menaruh di saya, sebagai seorang pengkhotbah, saya kayaknya ada di tingkat 3.
Terus Pastor Arif bilang, enggak nak, kamu tuh cuma satu. Mau terjun payung enggak rasanya? Waktu kita mencoba untuk menaruh semua reputasi kita dan kita taruh diri kita tidak di nol, maka seringkali yang timbul adalah kekecewaan, kemarahan, dendam, kehilangan rasa percaya, bahkan kehilangan percaya diri Bapak Saudara. Itu yang seringkali menyebabkan konflik di dalam hubungan-hubungan pertemanan, hubungan-hubungan relasi, bahkan di dalam keluarga dan di dalam pelayanan. Masa suara sebagus saya, Ko Taufik nggak masuk audisi. Saya kalau nyanyi itu orang bisa merasakan hadirat surga loh. Tapi begitu di audisi nggak lolos. Rupanya ada hal lain yang dilihat, nggak cuma sekedar suara. Akhirnya marah dan kecewa saudara. Kenapa orang kecewa dan tersinggung? Karena dia tidak menempatkan diri di nol. Kalau saudara dan saya belajar untuk menempatkan diri di nol, orang nilai kita 0,0001, kita nggak masalah. Masih aman, ketutup soalnya. Tapi kalau kita mulai menempatkan diri kita di 2, dan orang menilai kita 1, itu yang jadi masalah. Amin Bapak Saudara. Saudara bersama dengan saya. Nah, bagaimana kehidupan yang tanpa reputasi ini bisa memberikan kemuliaan kepada kita saudara. Yang pertama, mengosongkan diri akan menjauhi kita dari perbantahan. Dan orang yang menjauhi perbantahan akan terhormat. Kata siapa? Kata Amsal. Amsal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Nah, kalau kita tidak mengosongkan diri, yang sering kali timbul adalah argumentasi. Mau menang soalnya. Nah, saya harus katakan, dari tadi pagi juga saya katakan, ibu-ibu yang belanja ke pasar, ya, jangan nawar tuh sampai ampun-ampun. Goceng aja nggak rela gitu saudara. Tapi tas yang dibawa tas mahal. Goceng nggak rela. Saya sering kali bilang goceng 5.000 bayar itu nggak membuat orang yang nerima itu jadi kaya dan saudara jatuh miskin. Tapi kadang-kadang kita rela berargumentasi. Cuma nggak segitu. Nah, karena nggak mau kalah, akhirnya timbul perbantahan. Dan firman Tuhan bilang perbantahan itu membuat kita menjadi tidak terhormat. Padahal gayanya keren. Tapi tahu nggak, 5.000 aja nggak rela dia. Nggak terhormat Bapak Saudara. Ya, saudara tahu kita ada di tengah-tengah masyarakat yang belum kenal Tuhan. Amin ibu-ibu. Oh enggak. Rupanya ibu-ibu di sini sangat generous ya. Dinaikin harganya juga nggak apa-apa dibayarin saudara. Nawar minta ampun Bapak Ibu Saudara. Well, kalau itu make sense sih masih mending ya. Memang kalau kita memang nggak biasa harga seperti itu ya kita coba tawar. Prinsipnya adalah dua-duanya dalam damai sejahtera. Dia jangan sampai rugi. Ya. Kita juga jangan sampai terlalu boros pemakaian uang. Tapi jangan sampai timbul perbantahan, itu ada kuncinya Bapak Saudara. Ini Natal lagi mau nyampe nih Natal. Kadang-kadang di gereja terjadi seperti ini. Kita lebih rela ya orang lain gak dapat kursi ketimbang tasnya ditaruh di bawah kursi. Kaget saya. Kita lebih rela orang lain mondar-mandir nyari kursi gitu ya. Kok gak ada kursi, udah penuh semua ya? Udah penuh ya? Iya udah penuh. Kenapa? Karena tasnya lebih mahal daripada orang itu. Asyir bilang, Bu, sorry Bu, bisa gak tasnya diangkat soalnya ada teman-teman yang mau duduk. Kayak gak dengar gitu. Well, ini memang menyakitkan tapi harus disampaikan. Amin Bapak Saudara. Jangan bawa reputasi.
Karena itu bisa menyebabkan hubungan yang tidak baik di antara kita. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana tanpa reputasi bisa membawakan kemuliaan? Mengosongkan diri akan memampukan kita untuk punya ketaatan tingkat tinggi. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pada zaman itu kematian yang paling hina dan yang paling tidak terhormat. Tapi Yesus punya kekuatan yang begitu luar biasa yang dilimpahkan oleh Bapa di dalam surga. Hanya dengan mengosongkan diri dia punya kesanggupan untuk bisa carry on sampai dia mati di atas kayu salib. Kenapa kita nggak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa kita nggak bisa terlibat di dalam pelayanan? Karena kita tidak mengosongkan diri. Kita merasa itu kita punya, itu buat saya, itu kepentingan saya, dan lain sebagainya. Kita membawa reputasi kita sebagai pemilik kehidupan ini. Dan itu yang menyebabkan kita nggak bisa taat. Entah di kantor atau dimanapun Bapak Ibu Saudara. Kenapa di kantor tidak ada ketaatan dan penundukan diri juga? Karena reputasi yang dibawa. Apalagi maaf kata, atasannya tidak sepinter dia. Dia lebih sulit. Tapi firman Allah mengajarkan, waktu kita merendahkan diri kita, waktu kita merendahkan hati kita, waktu kita mengosongkan diri kita dan menaruh skala diri kita 0, maka itu potensi yang sangat besar untuk menjadikan kita orang-orang yang taat akan firman Allah, taat akan aturan-aturan. Kenapa orang rela melanggar aturan? Karena dia melihat walaupun aturan itu kalau dilanggar denda 500.000, karena dia berpikir 500.000 gue punya kok, didenda gak apa-apa. Tapi dia tidak berpikir bahwa peperangannya adalah mengosongkan dirinya dan taat seperti Tuhan Yesus. Dan jadi ketika kita nggak bisa mengosongkan diri kita tidak bisa mengeluarkan semua hal-hal yang kita pertahankan. Firman Allah katakan kita tidak bisa mengeluarkan titel-titel kita, predikat-predikat kita, jabatan-jabatan kita, status sosial kita, latar belakang keluarga. Dan kita tidak bisa mengosongkan diri, saudara. Ketika kita mempertahankan ini semua, saudara yakin dan percayalah bahwa engkau tidak akan mampu mempunyai hubungan yang bebas dengan Tuhan. Dan masuk lebih dalam lagi, sampai kita mengosongkan diri yang sebenar-benarnya, barulah kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Kenapa orang nggak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan? Kenapa musik gereja yang disalahkan? Kenapa WL yang disalahkan? Kenapa orang-orang yang ada di sekitar disalahkan? Karena dia tidak bisa mengosongkan diri. That is the answer. Tidak bisa datang sebagai hamba di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Cara berpikir tentang diri akan mengeluarkan sikap dan tindakan kita. Sikap dan tindakan inilah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada apakah kita bisa get along dengan orang lain, hidup bersama dengan orang lain atau tidak. Dan firman Allah mengajarkan pada malam hari ini, jika engkau mau hidup bersama dengan orang lain, jika engkau mau dimuliakan, maka engkau harus mengosongkan diri. Jalan menuju ke atas adalah dengan turun ke bawah. Ada intervensi kuasa Allah yang sangat besar mengangkat kehidupan kita ketika kita mau belajar untuk mengosongkan diri saat bersosialisasi satu dengan yang lain. Siapa yang mau mengadopsi pada malam hari ini cara berpikir dan hikmat Yesus memandang dirinya sendiri? Dia adalah orang yang berpotensi dimuliakan oleh Bapa. Mari tundukkan kepala kita pada malam hari ini. Renungkan firman Tuhan Bapak Saudara. Dunia berkata seolah-olah kita bodoh waktu kita merendahkan diri kita. Waktu kita mengosongkan diri kita. Dunia berkata seolah-olah engkau bakal jatuh dan akan terus jatuh dan terpuruk dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji pada malam hari ini. Kalau engkau mengosongkan diri, maka aku akan mengangkat engkau. Yesus mengosongkan diri dan menjadi
sangat dimuliakan oleh Bapa. Dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan itulah yang menjadi bagian kita juga pada malam hari ini. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus buat teladan yang Engkau berikan. Saudara, Yesus dalam kepenuhannya sebagai manusia, dia juga adalah Allah 100%. Dia bisa membuktikan kuasanya ketika tentara-tentara Romawi menangkap dia, menyeret dia, membelenggu dia, memukul dia. Orang-orang di pasar Via Dolorosa melempar dia dengan telur busuk. Saya membayangkan kalau dia mau menunjukkan dan memanifestasikan kuasanya dengan mempertahankan reputasinya, sebelum telur-telur busuk itu menyentuh tubuhnya, telur-telur itu bisa berbalik kepada orang yang melemparnya. Yesus sanggup melakukan itu? Sangat. Karena dia adalah Allah. Tapi dia memilih untuk mengosongkan dirinya supaya dia bisa taat kepada rencana dan panggilan di dalam kehidupannya. Datang kepada Tuhan pada malam hari ini dan katakan sesuatu kepadanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat contoh yang Kau berikan. Terima kasih buat janji. Terima kasih buat kemuliaan yang Kau sediakan. Ada banyak keadaan yang sering kali harus memaksa kami merendahkan hati kami. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi seperti Engkau. Berikan kami hati hamba-Mu pada malam hari ini. Hati hamba Yesus itu ada di dalam kami semua. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dan perbaharui komitmen saudara untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.